Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian semua yang sedang nonton video ini. Baik lagi sama gue Muntoha Hilal Nugraha, dan video kali ini gue buat bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah gue dengan mata kuliah Public Speaking dan dosen pengampu Ibu Lulu Atunairoh Esikom Emikom. Dan pada kesempatan kali ini ya bisa dibilang ini sharing lah gitu. Kayak gue akan berbagi pengalaman gue akan cerita tentang pendakian gue ke salah satu gunung di Jawa Tengah, di Solo, itu ke Gunung Lawu. Ya, langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Jadi Gunung Lawu ini merupakan sebuah gunung yang mempunyai ketinggian itu 3265 mdpl, salah satu gunung yang terkenal di kalangan para pendaki yang udah expert atau yang udah mendaki sana sini lah, atau buat lolos semua yang baru mengulik-ulik atau mengulas-ulas seputar dunia pendakian itu mungkin tahu tentang Gunung Lawu akan hal mistisnya ini. Contohnya itu di sono lu nggak boleh pakai pakaian yang serba hijau gitu, itu sangat-sangat dilarang lah buat lo pakai ke Gunung Lawu. Dan gua pergi ke Gunung Lawu ini tuh kisaran bulan Juni atau Juli lah gitu, abis lebaran di tahun ini, di tahun 2021 itu gua pergi ke sana dengan kelompok berjumlah 8 orang, 5 cowok dan 3 cewek. Kita mulai start pendakian itu antara jam 9-10-an kalau nggak salah deh. Itu emang kita dari base camp nih, dari tempat simaksinya itu kita udah mutusin dan udah nentuin buat ngecamp di pos 5, atau ya syukur-syukur bisa ke Gupak Menjangan lah. Cuma ya situasi di lapangan kan nggak ada yang tahu, jadi waktu itu kita sekelompok cuma bisa sampai pos 4. Akhirnya kita ngecamp di pos 4. Mulai dari pos 2, start di pos 2 sampai pos 4 itu bener-bener apa ya, jalurnya itu bisa dibilang menguji kaki lo lah gitu. Terutama di pos 3 mau ke pos 4 itu bener-bener jalurnya itu bener-bener kayak, kalau gua ngerasain pribadi sih bener-bener nyiksa sih. Kalau bahasa pendakian tuh lutut bisa nyentuh dagu lah gitu saking curamnya. Dan ya yang gue rasain sih kayak gitu. Dan dari pos 2 kita berhenti dulu di pos 3 istirahat karena ada sumber air juga, jadi kita ngisi air, persediaan air. Terus juga kita di sana istirahat sebentar kayak ngopi, masak mie, makan segala macam. Itu kita sampai pos 3 itu kisaran jam 3 sampai jam 4. Dan leader gue ini bilang kalau misalnya kita istirahat di sini 1 jam lah gitu. Ya mungkin jam 5 berangkat ya, cuma gimana ya kan, kaki udah mulai kerasa lah, walaupun belum terlalu menguji banget, cuma udah mulai kerasa keenakan istirahat. Akhirnya ngaret setengah jam, dan walhasil kita ketemu trek malam. Dan ya untuk trek malam sendiri itu emang lumayan sulit lah, karena nggak ada penerangan kan. Kita cuma ngandelin dari center atau dari headlamp kita. Dan dari pos 3 ke pos 4 ini yang cukup memakan waktu lah, walaupun dari pos 2 ke pos 3 juga untuk rombongan gue itu memakan waktu yang cukup lama. Singkat cerita, kita udah trek dari pos 3 menuju ke pos 4, dan di pertengahan trek itu gue ngerasa lapar karena ya emang itu udah masuk jam makan malam lah, entah udah jam 7 sampai jam 8, kisaran jam segitu. Itu cuma gue doang yang lapar, cuma gue pribadi yang lapar. Akhirnya gue buka logistik. Untungnya manajemen logistik kita waktu itu, kita beli roti, pisang, sama susu. Jadi gue makan itu buat ganjil perut, karena kalau misalnya ngeluarin kompor, nesting, terus ngeluarin frozen food dan masak nasi dan sebagainya, itu kan butuh waktu yang lama. Jadi gue cuma makan itu. Ya gue udah kelar makan, gue packing ulang karena emang logistik ada di tas gue, di carrier gue.
udah kita lanjut trek lagi. Nggak lama setelah gue berhenti buat makan, itu teman-teman gue juga ngerasa lapar. Akhirnya kita berhenti lagi buat makan, buat ya sekalian istirahat lah gitu. Nah, setelah makan segala macam, udah tuh kita packing lagi. Bodohnya gue di sini itu gue ninggalin sling bag gue, waist bag gue di tempat pertama kali gue berhenti yang gue makan sendirian. Itu gue ninggalin di situ, dan gue baru nganya pas kita packing, karena kan gue juga harus ngeluarin logistik di tas gue kan. Itu pas packing gue baru ngeh, akhirnya gue turun ke bawah. Itu yang nggak jauh juga sih sebenarnya, jarak dari tempat gue pertama kali berhenti sampai tempat teman-teman gue berhenti juga buat makan itu nggak terlalu jauh. Akhirnya gue turun sama leader gue sama sweeper gue. Di pas gue turun itu ada batu gede di sebelah kiri. Kalau misalnya lo arah turun, dan batunya itu di sebelah kanan kalau misalnya lo arah naik. Pokoknya batunya tuh gede dah, lumayan gede gitu. Dan sweeper gue ini, leader gue ini, dia nungguin posisinya tuh lebih tinggi dari batu, bukan berdiri di atas batu ya. Pokoknya dia posisinya kayak batu di sini nih. Nah, dia ada di tempat yang lebih tinggi lah gitu posisinya, dan dia ngeliatin gue dari situ. Gue turun ke bawah pohon tempat gue ninggalin waspek gue, dan di situ gue papasan sama rombongan pendaki lain. Udahlah, setelah gue ambil waspek terus naik lagi. Nah, leader gue ini bilang, "Lang, tadi lu papasan sama pendaki berapa orang?" Gue jawab dong, "Gue tadi ngeliat 3 orang. Kenapa emang?" "Oh ya udah, nggak apa-apa." Nah, dari sini nih, dari leader gue bilang nggak apa-apa ini, itu gue kayak udah mulai curiga kalau ada hal yang nggak beres. Dan ya emang kalau misalnya lu lagi di gunung atau di alam terbuka gitu, lu ngerasain hal-hal mistis, emang kalau bisa itu, bukan kalau bisa sih, harus lu lu rapetin lah. Ya lu doang gitu yang tahu, jangan lu kasih tahu ke teman-teman lu yang lain, karena takutnya kan kita nggak tahu mental teman-teman kita gimana kan. Takutnya pas kita kasih tahu mereka jadi takut, terus parno, malah ngedon, terus jadi kepikiran kan, terus malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi ya kalau emang mau cerita, kalau misalnya udah turun, udah di base camp gitu, istirahat di base camp. Dan ya ternyata leader gue ini pas gue turun dan papasan sama rombongan pendaki lain ini, itu dia ngeliat kalau misalnya rombongan pendaki yang papasan sama gue ini jumlahnya itu ada 4 orang. Dan padahal ya gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri, dan kita juga ketemu di puncak gitu kan sama rombongan ini, dan emang mereka cuma 3 orang. Cuma leader gue pas mereka papasan sama gue, itu dia ngeliat kalau misalnya dia ada 4 orang. Dan ketika gue ngambil waist bag di bawah pohon itu nggak jauh dari situ, nggak jauh dari tempat gue ngambil waist bag, di kayak ada sebelah sono lah gitu. Dia ngeliat kayak ada sosok lagi berdiri gitu. Gue kurang inget sih detailnya kayak gimana, cuma dia kayak ngeliat kayak gitulah. Gue pas diceritain sih ya agak merinding lah, karena gue juga nggak ngeliat. Emang gue ngeliatnya cuma 3 orang gitu kan. Ya singkat cerita, kita udah sampai pos 4, udah diriin tenda segala macam, kayak udah istirahat lah gitu, karena emang udah pada capek juga kan. Udahlah, terus kita makan dulu, tidur, terus bangun pagi buat summit attack itu jam 5-an. Ya walaupun emang kita nggak dapat sunrise, ya cuma kita tetap muncak. Nah, di Gunung Lawu ini ada salah satu warung yang terkenal banget. Itu merupakan dinobatkan itu sebagai warung tertinggi di Indonesia atau di Asia gitu, gue lupa. Dan itu bentukannya bener-bener warung kayak jual jajanan gitu, minuman segala macam. Terus juga jual nasi. Ada yang terkenal di situ tuh nasi pecelnya. Ya walaupun rasanya nggak enak-enak banget sih. Ya udahlah, lanjut, ngapa ngomongin makanan gitu kan. Nah, di warung ini nih, namanya tuh warung Boyem, gak jauh dari warung Boyem sebelumnya itu ada tempat namanya itu Hargo Dalem.
Argo Dalam ini konon katanya itu merupakan tempat istirahat atau meditasi gitu, gue lupa ceritanya, Raja Brawijaya V pas perang Majapahit. Itu ceritanya ya pas perang dia mendaki Gunung Lawu dan dia istirahat di situ, entah istirahat atau meditasi lah di Argo Dalam ini. Dan sekarang itu dijadiin petilasan, dan ketika gue masuk itu bener-bener hawanya beda banget sih emang di luar sama di Argo Dalam ini. Kayak di Argo Dalam pas gue masuk ini bener-bener hawanya tuh langsung pes gitulah, kayak langsung adem-adem, dingin-dingin, sejuk gitu. Cuma bukan dingin yang bikin menggigil sih. Sedangkan gue di situ waktu itu posisinya jam 11 jam 12, kayak ya kan lagi panas-panasnya gitu kan, lagi tengah hari mentereng gitu ya, walaupun gak panas paling kayak hangat-hangat gitu kan. Cuma nih hawanya beda banget di situ, ya udah gue biasa aja gitu tetap. Dan kita lanjut ke puncak, nggak jauh dari warung Boyem. Setelah dari puncak kita mengabadikan momen lah, kita foto-foto gitu, terus turun balik lagi ke tenda packing. Itu udah sore juga sih, udah jam 4 apa jam 5 gitu. Dan kita turun sampai pos 3 itu maghrib, tempat kita ngambil air tadi. Dan di pos 3 ini teman gue ada 2 orang cowok sih, dua-duanya cowok. Itu dia minta turun duluan, dan akhirnya ya udah dikasih turun duluan sama leader gue ini. Akhirnya kita sisa berenam kan. Dan pas kita mau turun nih dari pos 3, nggak jauh dari pos 3 itu teman gue cewek satu kenok. Itu dia kepleset, keseleo. Jalannya susah lah, akhirnya dituntun. Dan alhamdulillahnya kita di situ ketemu rombongan dari pendaki lain lah, itu 3 orang. Jadi di situ kita jumlahnya 9. Kita akhirnya turun bareng dan udah nyampe, singkat cerita udah di pos 1. Dan turun nggak jauh dari pos 1 itu ada warung. Nah kita ketemu sama temen gue ini yang turun duluan, 2 orang. Dan ternyata dia juga dia nolongin orang juga. Orangnya tuh juga kenok juga lah gitu. 2 orang temen gue ini nolongin orang, dan gue juga dibantu sama rombongan lain gitu, kayak gitu. Dan akhirnya kita di situ jadi 11 berarti ya, 9 tambah 2 kan. Kita turun, dan pas turun itu kita ngelewatin yang namanya Candi Ketek. Dan di Candi Ketek ini temen gue bilang pas kita trek naik nih, pas kita mau nanjak baru start trekking gitu, itu pas di Candi Ketek dia ngeliat di depan Candi Ketek, terus di pojok dia ngeliat ada pohon pisang. Nah cuma pas trek turun nih, itu dia pas lewat situ pohon pisangnya udah hilang. Di situ kayak gue merinding sih, walaupun emang gue nggak terlalu merhatiin itu pohon pisang ada apa enggak. Cuma ya diceritain gue lumayan merinding lah di situ. Ya udah, dan emang hawanya juga beda sih di Candi Ketek gitu. Terus kita turun, dan sebelumnya itu di pas kita mau turun dari Candi Ketek turun ke bawah itu mau ke base camp itu treknya tuh tangga, kayak tangga-tangga gitulah. Nah itu temen gua itu di pas turun tuh di belakang carrier-nya ini kayak ada suara lonceng gitu, kerincingan gitu, tahu pasti kan, kayak di kerincing gitulah, suara lonceng gitu, bener-bener deket banget sama telinganya. Dan dia juga kayak dengar suara cewek ketawa gitu. Itu gue pas diceritain sih ya gimana ya karena emang gue nggak ngalamin, gue sama sekali nggak ngalamin hal mistis apapun, cuma kayak hawa-hawa gitu doang. Gue juga lumayan merinding sih pas diceritain kayak gitu kan. Ya itu aja sih pengalaman gue pas mendaki Gunung Lawu, hal-hal mistis walaupun gue pribadi nggak ngalamin, cuma ngerasa hawa-hawa gitu doang. Anehnya teman-teman gue ini ngerasain hal-hal mistis gitu lah. Ya gue pribadi sih percaya nggak percaya, soalnya ya emang gue nggak ngalamin juga kan. Gue akan percaya kalau misal gue ngalamin gitu. Ya cukup jadi pengalaman gitu, jadi pelajaran juga buat gue. Ya segitu aja mungkin ya cerita dari gue.
sharing pengalaman gue melakukan pendakian ke Gunung Lawu, yang gunung penuh dengan terkenal dengan hal-hal mistis lah. Itu aja sih mungkin dari gue. Dari cerita gue ini tolong diambil sisi positifnya, diambil hal-hal baiknya, dan tolong dibuang hal-hal yang negatifnya. Ya disaring lagi tuh, lebih disaring dari apa yang udah gue ceritain ini. Terima kasih banyak buat lo semua yang udah nonton, dan jangan lupa di subscribe, di like, di share lah. Soalnya nih buat tugas kuliah gue gitu kan. Ya udah gitu aja sih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.